Ya pemirsa, dialog bisnis kita masih seru banget karena masih semangat, masih ada 2 segmen. Anda boleh bergabung ya. Dan tadi sebenarnya banyak penelpon pemirsa, tapi kita saking serunya jadi Anda belum sempat bergabung. Silakan untuk Anda ingin bergabung 0271 857555. Jangan lupa tema kita sangat menarik. Bongkar rahasia kaya raya beternak, properti dan juga bisnis bersama dengan Master Coach Indonesia Bapak Heri Nugroho FEMBA. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang sudah tertarik dari awal, wah ini seru nih kayaknya, sudah tertarik untuk menjadi seorang pengusaha, apalagi sudah tertarik di bidang properti juga. Nah, Anda bisa mengikuti seminar bagaimana cara membongkar rahasia kaya raya beternak, properti dan bisnis di Yogyakarta. Seminar akan diadakan di hari Kamis 28 Mei 2015, sesi pertama jam 9 pagi, sesi kedua jam 5 sore atau tempatnya di Hotel Horizon, Jalan Gowongan Kidul nomor 33. Atau di Solo juga akan ada seminar ini juga di hari Jumat 29 Mei 2015. Sesi pertama jam 13.30, sesi kedua jam 18.30. Kemudian bertempat di Hotel Aston, Jalan Slamet Riyadi 373 Solo. Tiketnya kalau Anda tanya, berapa sih tiketnya? Rp250.000. Tapi untuk Anda yang mendaftarkan SMS hari ini, sekali lagi hari ini pemirsa, daftarkan SMS hari ini Anda akan mendapatkan diskon 60%, jadi hanya senilai tiketnya Rp100.000 saja per orang atau Rp150.000 untuk 2 orang. Untuk Anda yang mengetik nama spasi kota, nama spasi Jogja atau nama spasi Solo, silakan kirim di 087 889 669 100. Sekali lagi 087 889 669 100. Dan jangan lupa seminar ini lama waktunya adalah 4 jam. Anda mendapatkan fasilitas sertifikat, coffee break dan komunitas bisnis. Tampaknya sudah ada yang bergabung dulu ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak Joko. Halo. Selamat malam. Ya, kita masih menunggu Anda, silahkan Pak Joko, suaranya belum terdengar di studio. 0271857555. Halo, selamat malam. Iya, terputus? Baik, silahkan, kita masih menunggu Pak Joko. 0271857555. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Joko. Pak Joko, suaranya belum terdengar, silahkan Anda sudah bergabung. Ya, dalam hitungan 3 kalau belum ini kita lanjut. Pak Joko, silakan. Halo. Iya, Pak Joko silakan. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Pak Joko, silakan. Ya, Pak Heri, bagus sekali materinya Pak Heri, sangat menarik. Oh ya, terima kasih Pak. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak Heri. Iya, iya Pak. Saya kan udah buka usaha nih Pak. Iya, iya. Tapi hanya gitu-gitu aja gitu Pak, jadi nggak ada perkembangan. Nah kemarin Mas mau buka usaha, saya modalnya kekurangan, akhirnya menggadaikan sertifikat rumah saya. Oh. Begitu. Iya, iya, iya. Ya. Dan sekarang saya bingung ini asurannya karena usahanya kan sedang turun nih Pak. Oh iya, 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 iya. Nah saya tertarik Pak, ini tadi modalnya itu dari beli properti gitu Pak. Itu ya, benar, gimana benar. caranya Pak? Gitu. Iya, iya, iya. Terus ini Pak, saya kalau nanti ikut seminar, ajak keluarga saya, teman-teman saya, kalau orang banyak dapat diskon nggak nih Pak? Oke, itu saja. Oke, itu ya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih, selamat malam Pak Joko di Solo ya. Oke, silakan langsung pertanyaan pertama. Yang apa? Yang pertama dulu, yang yang kedua pertama dulu. dulu Yang ya. pertama dulu. Tadi udah punya usaha Udah punya ya? usaha, tapi gade sertifikat ya modalnya ya. Oh gitu ya. Gadai. Oh ya, ini berarti ini juga saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa ada ilmu yang salah kaprah gitu ya. Ada ilmu yang salah kaprah di masyarakat yang beredar, yaitu ngapain? Kalau kita butuh duit atau kita butuh modal, itu kita bukan beli aset tetapi malah menggadaikan. Contoh nih, gitu menggadaikan ya? kan macam-macam nih. Ini Pak Joko katanya menggadaikan apa nih? Saya tadi nggak ngerti ya. Sertifikat rumah. Ya. Nah, jadinya bisa menggadaikan mobil atau menggadaikan aset rumah yang sudah ditempatin. Ini salah nih pemirsa. Ini nggak boleh. Ini yang boleh kalau kita beli apa namanya? Kalau kita butuh modal, itu beli. Nah ini yang seperti yang di nomor berapa nih? Ini nomor 3. Jadi kalau umpamanya kita apa namanya butuh modal, itu kita beli aset, beli properti. Oke. Nah, kenapa? Nah ini kenapa kok salah? Karena contoh nih ya, ini saya sampaikan aja ini ke pemirsa di rumah dan juga tadi Pak Joko Pak ya. Joko di Solo. Ya, jadi kalau umpamanya kita itu butuh modal, kita menggadaikan rumah yang kita tinggalin. Umpamanya nih, kayak tadi Pak Joko katanya
kembang kempis ya. Angsurannya. Nah, angsurannya kembang kempis. Kalau terjadi apa-apa, kalau ternyata nanti nggak bisa ngangsur, resiko terjeleknya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak Pak Joko ya, dan juga pemirsa di rumah, ini nanti aset yang rumah yang kita tinggalin, ini bisa disita oleh bank. Nanti kan bahaya, nggak boleh nih Pak Joko dan juga pemirsa di rumah, nggak boleh gadai, ya kan? Karena ini ditinggalin anak istri, betul kan? Ini anak istri jangan sampai ikut menanggung beban kita, gitu ya. Nah, yang benar apa? Yang benar kalau kita butuh modal Pak Joko atau kita butuh duit, itu kita beli. Nah, bisa dibedakan nggak? Jangan gadai tapi beli. Loh, bedanya di apa? Bedanya di sini. Contoh nih umpamanya, saya beli ini ya, saya beli ruko umpamanya. Saya udah punya rumah. Ya, saya beli ruko, ya kan, beli ruko baru. Nah, bedanya di apa, Mbak? Kalau saya menggadekan, berarti kan rumahnya tetap satu. Tetapi kalau saya beli, berarti saya asetnya nambah nggak? Nambah dong. Saya punya rumah rukonya dapat satu, betul kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang saya ingin tanya, kalau umumnya kita mau beli ruko, yang jadi agunannya tuh yang mana? Rumah yang kita tinggalin atau yang mana? Yang mana? Rumah yang kita tinggalin biasanya kan. Okay. Ini masyarakat biasanya ngomongnya kayak gini. Ini salah, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ini saya sebutin aja di sini ya. Ini biar teman-teman juga nggak boleh. Jadi kalau tapi kebanyakan langsung berpikiran pasti gade ya. Ya pasti gade. Salah ternyata gitu. itu ya. Ya jadinya kalau kita butuh modal, ya kan? Atau kita sumber modal, ini jalannya adalah beli aset, ya. Beli aset atau beli properti, ya kan? Atau properti, ya properti. Ini perlu saya jelaskan karena ini banyak korbannya. Nah, ini biasanya orang yang paling gampang adalah gadaikan atau gadai sertifikat. Jadi ini yang sudah ada, malah digadai. Malah digadai. Nah ini nggak boleh nih ya, pemirsa di rumah saya silang ya, biar jelas ya. Ini nggak boleh gadai ini nggak boleh. Kalau kita butuh modal, beli. Ini ilmu makin kaya. Kalau gade, ini bisa membuat kita miskin. Ini hutang yang salah. Kalau beli aset, ini hutang yang benar. Karena ini hutang yang akan bertambah. Ya kan? Nah, kemudian bedanya apa lagi? Kalau kita beli aset, ya kan? Kalau kita beli aset, kalau ada apa-apa nih jelek-jeleknya, ini kan yang dijadiin agunan kan aset yang kita beli. Bukan yang sudah tinggalin, yang sudah kita punya. Contoh ruko, uangnya kita udah 5 tahun nih. Ternyata 5 tahun kembang kempis. Jelek-jeleknya umpamanya nggak bisa membayar, ya kan? Terus ditarik oleh bank. Saya ingin tanya Mbak Renita atau juga pemirsa di rumah. Yang diambil oleh bank itu rumah yang kita tinggalin atau rukonya yang saat itu kita beli? Ruko ya. Rukonya. Berarti ada risiko nggak? Di rumah enggak? Ya nggak ada apa-apa. Kalau umumnya diambil aja. Toh saat kita beli, caranya yang apa yang tadi? Yang ini, yaitu ngapain? Ya, apa? Belinya sudah untung, ya kan? Kemudian ada capital gain karena tempatnya naik terus. Kalau udah 5 tahun, itu nilainya masih sama dengan saat kita beli atau udah meningkat, Mbak? Meningkat udah ya, meningkat dong. Saat saya beli yang di Pondok Cabe, saya beli 700, ya kan? Kemudian 5 tahun kemudian, nggak nyampe 5 tahun, karena saya tahun 2011 akhir, ini 2015 belum akhir, itu sudah ditawar 3,5 miliar. Berarti kalau upamanya tadi, berapa tadi? Sorry, di sini aja ya, 700 juta, ya, jadi 3,5 miliar, ya kan? Ini ada selisih nggak? Selisih banyak Selisihnya banyak ya, 5 kali lipat. Sedangkan ya. 700 juta ini, ya kan? Ini sudah saya angsur selama 5 tahun. Berarti berkurang nggak ini? Sudah berkurang dong hutangnya. Iya, Sedangkan kalau dijual, uangnya nggak usah 3,5 miliar lah. 3 miliar aja. Masih untung nggak? Untung Masih banget, untung. Ya. Jadinya ini Mbak, selain kayak gini properti, yang kelima, minim resiko. Iya. Ada risikonya nggak tadi? Enggak ya. Ada. Oh, resikonya apa? Makin kaya. Oh, oke. Itu resiko bagus kayaknya ya. Ini makin kaya. Kenapa? Lah ini aja. Saat kita kita nggak bisa ngangsur pun gitu ya. Ini kalau dijual atau kita ini
diambil oleh ini bank, ternyata ini kita masih Oke, untung. mulai nyantol nih saya nih kayaknya. Bisa ya, bisa Mulai dipahami pinter ya. nih kayaknya. Bisa dipahami. Oke, Saat belinya udah untung 300 juta, ya kan? Kemudian umpamanya 5 tahun yang akan datang, umpamanya ini dijual karena kita nggak bisa ngangsur lagi, dijual. Masih Tadinya untung 3,5 miliar, ya kan, penawarannya, biar cepet laku, dijual 3 miliar aja, sudah untung belum? Sudah, untungnya banyak. Oke. Ini teman-teman yang kita akan edukasi. Nih jadi kayak Pak Joko ini jangan sampai kayak gitu. Ya salah ya kalau gade-gadean Jangan ini ya. gadai. Tapi ngapain? Beli. Ini yang saya ingatkan. Ya, beli aset atau properti. Gade ini nggak boleh, ya. Nah, ini yang saya perlu edukasi ke masyarakat, nih ya. Ternyata enak banget dulu beli properti. Jadi ini rahasia orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya, Bapak Ibu di rumah, jangan iri, jangan berpikir negatif. Wah, dia semakin kaya, berarti dia pakai babi ngepet dong, atau melihara tuyul. Iya, itu nggak boleh. Kayaknya itu ya. Dia pakai ilmunya kayak gini. Berternaknya. Dan ternyata gampang banget. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang.